Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga solih-solihah selalu sehat, ceria, dan tetap semangat belajar ya. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran pagi ini dengan tematik ya. Sudah siap? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah siap ya? Baik, langsung saja kita mulai pelajaran tematik pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS ya. Kita akan belajar keberagaman agama di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Us mau bertanya, solih-solihah, tahukah kalian agama apa saja yang ada di Indonesia? Iya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui ya. Nah, setiap agama di Indonesia itu memiliki tempat ibadah dan kitab sucinya ya. Dan juga ada hari raya agama tertentu ya. Jadi ada kitab suci, ada tempat ibadah dan hari raya yang berbeda-beda. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari agama Islam. Agama Islam itu agama terbesar di Indonesia ya. Mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam. Agama kita adalah agama Islam ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur karena sudah lahir dan dilahirkan dalam keadaan Islam ya. Alhamdulillah. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Hari rayanya antara lain Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj ya. Jadi kitab suci agama Islam adalah Al-Quran ya, yang setiap hari kita baca, kita hafalkan ya. Lalu untuk hari rayanya kita merayakan Idul Fitri ya. Idul Fitri setelah kita berpuasa 1 bulan penuh. Lalu Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kita lanjutkan. Di Indonesia juga terdapat agama Katolik. Agama Katolik ini tempat ibadahnya di mana? Iya, agama Katolik dan Kristen ini tempat ibadahnya sama ya. Namanya gereja. Jadi kalau agama Katolik ini ada gereja Katolik ya. Kalau Kristen itu juga di gereja Kristen. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Hari rayanya yaitu Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya kita bahas agama Kristen. Agama Kristen sama ya tempat ibadahnya dengan agama Katolik, yaitu di gereja. Namun gerejanya yaitu gereja Kristen. Kitab sucinya juga sama dengan agama Katolik, yaitu Alkitab. Hari rayanya antara lain Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Sama ya dengan Katolik. Lalu selanjutnya agama Hindu. Tempat ibadah agama Hindu yaitu di pura. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Hari rayanya antara lain Nyepi, Siwaratri,
Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Pager Besi. Nah, agama Hindu ini banyak kita jumpai di Pulau Bali ya. Banyak pura di Pulau Bali, yakni apa tadi? Tempat ibadah agama Hindu. Iya. Selanjutnya, agama Buddha. Agama Buddha itu tempat ibadahnya di wihara. Kitab sucinya yaitu Tripitaka. Hari rayanya antara lain Waisak, Katina, dan Asada. Lalu selanjutnya Konghucu. Konghucu tempat ibadahnya yaitu di Kelenteng. Kitab sucinya yaitu Sisu dan Wujing. Hari raya umat agama Konghucu yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, itu tadi agama yang ada di Indonesia, tempat ibadahnya dan kitab suci, lalu hari rayanya ya. Nah, dari agama-agama yang ada di Indonesia terdapat keragaman ya, terdapat perbedaan, baik itu tempat ibadahnya, hari rayanya, dan kitab sucinya. Perbedaan itu sangat indah ya, dan termasuk salah satu anugerah dari Allah. Dan kita harus mensyukurinya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menunjukkan sikap menghargai ya. Menghargai, menghormati, peduli, dan santun kepada orang lain yang berbeda agama dengan kita. Meskipun kita berbeda agama, kita harus tetap bersatu demi ketentraman dan keutuhan bangsa, ya. Ada beberapa cara menjalin persatuan di antara umat beragama, antara lain menghormati pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Jadi kita tidak boleh mengganggu ya. Jika ada teman kita yang berbeda agama dengan kita sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggunya. Kita harus menunggunya selesai beribadah ya. Lalu tidak memaksakan keyakinan kepada pemeluk agama lain. Jadi di Indonesia ini ada kebebasan untuk beragama. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang kita yakini ya. Kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Lalu tidak boleh menghina agama lain dan saling menghormati, menghargai antar pemeluk agama dan memberikan kebebasan pemeluk agama lain untuk beribadah. Lalu apa saja manfaat persatuan dan keberagaman? Kenapa sih kita harus bersatu dalam keberagaman? Kita harus bersatu karena bersatu itu membuat keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu juga dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Kita juga bersatu supaya tercipta suasana yang aman, tertib, dan tentram. Dengan bersatu, kita dapat menumbuhkan rasa persaudaraan sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan terbina kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi, kuncinya bersatu itu saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu tadi beberapa manfaat persatuan dan keberagaman ya. Untuk hari ini, itu dulu materi yang dapat sampaikan. Silahkan dibaca-baca maestronya ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang agama-agama di Indonesia, tempat ibadahnya, hari rayanya, kitab sucinya, seperti itu ya. Lalu kita juga sudah belajar tentang cara menjalin persatuan di antara umat beragama dan manfaat persatuan dan keberagaman ya. Jadi kuncinya
Sebagai masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, kita wajib menghormati dan menghargai pemeluk agama lain atau menghormati dan menghargai setiap orang karena setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Untuk sholih-sholihah di rumah, apabila ada teman atau tetangga yang memiliki agama yang berbeda dengan kita tidak boleh mengejeknya ya. Kita tidak boleh mencemoohnya ya. Kita harus menghargai dan menghormati. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Ya. Cukup sekian materi dari Us. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa WA Us nggih. Us cukupkan pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.